Jadi tangan sini. Saat pasien sudah itu persen sudah apa? Sebelum ku tarik Sebagai pasien kita. biasanya ini aja. Nah, jadi selanjutnya kita lakukan pemasangan terapi ini infus akhirnya seperti itu. Nah, jadi untuk menjaganya, kalau misalnya tidak terlalu bergerak ya teman-teman silakan fiksasinya dengan kuat seperti ini. Tapi kalau yang pakai yang sudah ada sayapnya itu, yang aboket yang ada sayapnya, kita dia akan mudah seperti ini. Nah, ini yang teman-teman sering terlewatkan. Kalau sudah selesai, sudah euforia berlebihan, sampah medisnya tidak diperhatikan. Ya, ini ada darah dari pasien. Tadi darah Budin. Siapa ada yang mau jadi darah daging dari Budin? Iya. Ini nanti harus dibuang di safety box. Safety box itu model yang kuning seperti ini. Iya. Jadi nanti ini memang yang jarum, jadi teman-teman silakan buang. Jadi selesai. Ya. Saat memasang jarumnya tadi itu jangan dua tangan gini ya. Jadi jangan tadi dimasukkan. Ya, contohnya kayak ini. Nah, jadi jangan pasang jarumnya itu teman-teman ambil tutupnya ini, jarumnya teman-teman pasang gini. Jangan ya, itu sering terjadi resiko. Jadi simpan saja tempatnya tadi gini, terus masukkan gini. Kalau masuk, saat dia terangkat, baru teman-teman rapatkan tutup. Buang di safety box. Ya. Walaupun saya percaya Budin tidak punya penyakit yang menular, tapi untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara saya dengan Budin, kita harus tetap menjaga keamanan masing-masing. Oke? Ya. Ada pertanyaan untuk pemasangan infus? Jam berapa sekarang? 11:14. 14. Oke, ada sekitar 15 menit. Kalau mau ujian pakai orang asli atau pantau? Pakai pantau? Alhamdulillah. Tapi tidak seru. Baku infus. Tapi kalau kalian memang ada yang bersedia teman menjadikan Tidak ada. Tidak percaya ada orang. Nih ya, kalau udah sakit ujian nanti kita akan pakai pantau. di rumah. Tapi kalau ada yang bilang Ina bisa tidak rasa dia keluar darahnya atau tidak, silakan cari teman yang mau. Tadi patines. Nah, bagaimana jika ada sumbatan? Nah, yang paling sering kan naik darah di sini ya. Apa teknik-teknik yang bisa kita lakukan? Ini pada dasarnya teknik yang paling mudah digunakan adalah teman-teman silakan pelintir selang infusnya. Tujuannya adalah bukan untuk memberikan apa, tapi untuk merendahkan tekanan yang dari sini dan memberikan tekanan tambahan agar itu nanti dari sini tuh akan keluar tekanan yang lebih besar lagi. Jadi nanti diberikan tekanan, tapi akan perih. Sama pasiennya ya, perih ya. Ya, mungkin yang sudah pernah diinfus dan dipelintir-pelintir misalnya sangat Perih banget. Ya, nah dia itu akan perih. Nah, langkah yang kedua yang teman-teman bisa ambil adalah jika darahnya yang di sini tuh belum terlalu banyak, teman-teman bisa lakukan hal-hal itu berulang-ulang pelintir tadi, atau bisa dibuka tadi sambungannya ini. Karena tekanannya tadi kita rubah, itu tadi tidak ada darah. Nah, tadi ini kan tekanannya kita akan tarik tadi tuh, kalau kita pelintir seperti ini, dia akan keluar. Nah, darahnya akan keluar ya. Nah, dialirkan lagi. Ini kita kayak main. Gitu. Jadi gitu modelnya. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa buka tadi sambungan infusetnya ini, ya. Kemudian bersihkan dengan spoit. Ya, bisa menggunakan spoit 3, spoit 5, terserah. Yang penting gumpalan darah tadi teman-teman bisa ambil ujungnya, kemudian bersihkan dengan spoit, kemudian aspirasi, buang seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah jika dua hal itu teman-teman sudah lakukan tapi masih tersumbat, apakah kalau memang gumpalan darahnya berada di selang infusnya, silakan diganti selang infusnya. Tapi kalau gumpalan darahnya sudah berada di dalam bandringnya, mau tidak mau infus yang akan kita pindahkan tempat. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman selesai, jangan lupa tulis tanggal pemasangan. Ya, tanggal pemasangan. Tujuannya apa? Biar sudah tahu. Infus itu maksimal 3 hari saja itu harus pindah. Ya, maksimal 3 hari saja itu harus pindah. Karena kenapa? Ini kita memberikan jalan port the entry kuman. Jadi pertahanan barier dari tubuh Budin ini sedang terbuka. Kuman bisa masuk lewat cairan infus ini. Makanya sebelum biasanya itu kalau dia sudah bengkak itu akan
panas dan kemudian bengkak area situ, yang kalau kayak kesengat lebah gitu, itu akan bengkak seperti itu, namanya phlebitis. Itu sudah infeksi di dalam venanya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, oke. Kalau cukup, bentar bisa di sini sambil minum nih. Menggunakan saya ketal. Kita kemudian terapi injeksi. Nah, untuk terapi injeksi itu teman-teman alatnya cukup sederhana. Jadi teman-teman cukup ada bak instrumen, di dalamnya ada spoid atau orang di sini mungkin jadi spo mungkin atau apa, ya. Kemudian ada berbagai macam ukuran sama kayak aboket tadi. Nanti klaim BPJS budinya. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa jenis ukuran. Ini yang ukuran 5, ini ukuran 1, ukuran 10, ada 3, ada 20, bahkan ada yang 50 cc. Ya, mungkin yang sering dimasukkan lewat sonde, ya, NGT itu pakai 50 cc. Nah, untuk penggunaan ini sama seperti infus tadi, itu teman-teman dikesurung tangannya begini dan diangkat. Nah, itu teman-teman bisa menggunakannya untuk berbagai macam tindakan. Ya, disesuaikan dengan jenis obat. Ada obat itu yang bisa diberikan melalui injeksi itu berbagai macam. Ini namanya apa? Vial. Ini ampul. Nah, jadi teman-teman ini dua jenis obat yang paling sering digunakan kalau kita memberikan terapi secara injeksi. Ada yang vial, ada yang ampul. Ampul ini sudah dalam bentuk cairan. Vial ini biasanya disediakan dalam bentuk bubuk. Nah, ini harus diencerkan terlebih dahulu. Ya, menggunakan Aquades. Untuk jenis pengencerannya berapa banyak itu sudah bukan kalian yang tentukan, itu sudah atur sendiri dari dokternya. Jadi kalian sisa mengaspirasi obatnya. Biasanya kalau yang vial-vial seperti ini pakai spoid yang 10 cc yang sebesar ini. Ya, sebesar ini yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian untuk berbagai macam jenis injeksi itu ada 4 yang saya sampaikan di situ. Ada yang namanya intramuskular atau kita sering tulis singkatannya kalau di atas itu adalah IM. Ya, IM itu intramuskular adalah intinya intra dan muskular adalah otot. Berarti di dalam otot. Ya, teman-teman waktu COVID divaksin ya? Iya. Berapa kali? 2. Vaksin yang teman-teman dapatkan itu adalah pemberian obat melalui intramuskular. Ya. Nah, jadi biasanya paling sering digunakan di lengan. Di sini itu adalah bagian otot dari pasien atau biasa di area bokong. Ya, dulu mungkin waktu sakit yang mantri-mantri jadul itu sering itu kalau tidak disuntik itu turun suntik kayak film warkop, mungkin kalau masih dapat. Nah, kayak gitu modelnya. Ya. Nah, jadi di sini itu posisi jarum ini itu 90 derajat. Ya. Jadi makanya kalau gini kan 180 ya. Nah, gini 90 derajat. Untuk IM itu kita menggunakan posisi jarum adalah 90 derajat. Oke? 90 derajat dimasukkan. Nah, saat teman-teman melakukan injeksi, sebelum posisi obat kan gini ya, ditusuk masuk 90 derajat, jadi disinfektan dulu area yang akan teman-teman injeksi. Sambil kalau di sini tuh teman-teman cubit. Ya, cubit bukan dicubit seperti itu, tapi yang apa sih namanya gitu? Ya, apalah, pokoknya itu terserah kalian. Kalau kalian gemes sama seseorang kan kadang-kadang gitu-gitu ya. Nah, digini-giniin sampai dengan menonjol area yang akan teman-teman lakukan injeksi. Ya, kalau nampak teman-teman seperti itu, jadi terus teman-teman posisinya itu harus di tangan yang dominan. Ini tuh sebenarnya di tangan yang dominan. Ya, terus ditusukkan, teman-teman tusukkan. Kemudian saat sudah masuk jarumnya itu tidak harus masuk semua. Ya, setengah pun boleh. Ya, setengah boleh. Sebelum teman-teman masukkan obatnya, teman-teman aspirasi dulu sedikit. Agar apa? Untuk memastikan bahwa di sini itu tidak ada darah yang ikut. Ya, kalau ada darah berarti itu bukan di otot yang kena, berarti ada pembuluh darah yang sampai di ujung dari jarum ini. Jelas ya? Nah, tujuan tadi intramuskular berarti harus kena di bagian muskulo atau ototnya. Ya, jadi teman-teman tarik aspirasi sedikit dulu seperti ini.
Nah, saat teman-teman aspirasi ini akan ada seperti tadi di modelnya waktu kita pasang infus di IV kateternya itu dia akan muncul darah sedikit di sini. Kalau memang dia kena pembuluh darah. Kalau tidak dia tidak ada darah di sana. Nah, ya teman-teman, kalau memang tidak ada darah, teman-teman langsung masukkan obatnya secara perlahan. Ya, sampai habis. Kemudian ambil alkohol swab yang tadi. Teman-teman tekan, tempel, tarik secara perlahan sama pasien, gosokkan. Ya. Nah, kalau ada darah, teman-teman bisa masukkan sedikit lebih dalam lagi jarumnya, atau teman-teman sambil aspirasi coba aspirasi apakah masih ada darah atau tidak. Kalaupun sudah tidak ada darah bisa langsung masukkan obat. Tapi kalau masih ada bisa ditekan lebih dalam lagi jarum. Wow. Oke? Itu di IM. Nah, kalau yang di intravena, kalau pasien sudah terpasang infus seperti ini sangat mudah. Ya, teman-teman bisa menginjeksi melalui karet yang berada di sini. Ya, injeksi bolus namanya. Istilahnya kalau saya tidak tahu dari mana istilah bolus itu. Nah, ini injeksi dilakukan di sini injeksi bolus. Ya, itu teman-teman bisa lakukan. Oke? Nah, setelah itu teman-teman sama langkahnya disinfektan dulu di area yang menggunakan alkohol swab. Tusukkan, itu tidak perlu diaspirasi lagi. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa ini harus diklaim, harus dimatikan, ada juga yang tidak. Cukup dilipat saja seperti ini tidak akan menetes. Ya, jadi teman-teman injeksikan sampai obat sampai selesai. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah teman-teman sering yang pernah dirawat di rumah sakit, yang pernah di skin test, ada? Sini, pernah ya? Nah, yang teman-teman yang diambil, ya, itu nampak akan pedis. Kalau teman-teman diambil area lengan di sini, itu kita akan memasukkan skin test namanya. Kalau tadi yang IM itu adalah 90 derajat, kalau skin test itu hanya cukup di 15 sampai dengan 30 derajat saja posisi dari squid nih. Ya, kalau gini kan 180 nih, gini 90 nih, ya, ini 45, ya, segini 15 sampai dengan 30 derajat saja. Jadi cukup kita akan mengunci. Yang paling sering kita gunakan adalah squid 1 mili atau 1 cc. Ya, itu dia. Oke, sudah jam berapa? Alarm. 5 menit lagi. Seperti itu langkah-langkahnya teman-teman. Itu di bagian pemberian terapi melalui injeksi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, jadi ini nanti akan kita ujiankan setelah teman-teman menyelesaikan CSL di 2 CSL lagi di hemato dan GSP. Kami masih menunggu jadwal yang pasti kapan teman-teman akan ujian CSL. Jadi inilah proses yang akan kalian ujiankan. 1 pemasangan EKG, 2 pemasangan infus, dan yang ketiga nanti adalah teman-teman akan melakukan pemberian terapi injeksi. Itu jenis terapi injeksi yang dilakukan. Yang ingin kita lihat adalah sesuaikan dengan SOP yang sudah saya bagikan. Oke? Nah, silakan disimpan SOP-nya. Cukup sampai sini? Teman tanya kan? Cukup? Nah, baik, kalau begitu kita akan Budin mau dibawa sampai di kos, Budin? Mau dilepas? Nah, ini proses tambahan karena Budin bersedia untuk dipasang, berarti kita akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara melepas infus sama pasien. Modelnya sama, kurang lebih dengan kita waktu memasang infus. Nah, di sini karena itu sudah terpasang plester, kita harus membasahi plester itu dulu agar tidak terlalu lengket dengan pasien. Ya, karena kalau kita cabut seperti itu akan perih. Tidak apa-apa. Kalian ada dendam apa sama Budin? Ada dendam sendiri dengan Budin? Nah, jadi teman-teman basahi dulu nih, alkohol swab ini basah ya. Jadi basahi dulu. Ya, sambil teman-teman cabut secara perlahan. Ini soalnya lagi orang kan tidak keluar. Ya, ini akan cabut perlahan. Teman-teman silakan menggosokkan agar tidak terlalu lengket dengan kulit pasien. Ini kalau pasiennya berambut, teman-teman bisa cukur dulu area sini yang akan teman-teman pasangkan infus agar tidak mempersulit dalam pengerjaannya nanti.
yang kita punya data ya cukup. Oke, jika ini sudah selesai, sudah kelihatan mandringnya, ganti yang call swab-nya. Kemudian teman-teman peras terlebih dahulu hal ini, karena kalau ini basah yang teman-teman tempelkan di mandringnya, itu akan perdarahannya tidak akan berhenti. Ini berair ya. Ini basah. Setelah itu teman-teman buka secara perlahan. Ditekan. Digeser. Ya, ditekan dulu sekitar beberapa detik agar perdarahannya itu bisa terjadi. Bisa minta tolong sama pasiennya, bisa ditekan Pak. Ditekan. Ya. Sambil teman-teman siapkan hipafix untuk memplaster. Kalau Budin plaster Budin. Budin plaster itu bisa. Oh plaster. Guntingkan sana. Saya gunting tiga baris. Supaya tempatnya udah Iya, pasang aja. Itu tidak berdarah itu. Ini tutup dengan itu. Ini perawat sangat kejam ya. Perawat kayak gitu. Selesai itu pelepasan infus sama pasiennya, rapikan alat, buang semua yang sudah terkontaminasi dengan pasien. Jika teman-teman nanti bisa menyelesaikan tindakan. Oke, thank you. Silakan kembali.